Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pedang Zulfikar adalah salah satu pedang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian diwariskan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Senjata ini menjadi saksi perjuangan kaum muslimin melawan kaum kafir Quraisy. Sumber yang menyebut tentang pedang Zulfikar ini dikatakan dalam Tarikh Tabari, Kitab Majma' al-Zawaid dan Kitab Bihar al-Anwar, sebagaimana dinukil Sayyid Munzir al-Hakim dalam A'lam al-Hidayah al-Rasul al-Azam Shallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan Ali radhiyallahu anhu menunjukkan keberaniannya yang tak ada duanya saat ia mencerai-beraikan siapapun yang mencoba mendekati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali radhiyallahu anhu menghantam mereka dengan pedangnya. Lalu malaikat Jibril turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, ini adalah hiburan bagimu." Kemudian Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Ali dariku dan aku darinya." Lalu Jibril berkata, "Dan aku dari kalian berdua." Kemudian mereka mendengar suara yang berkata, "Tiada pedang seperti Zulfikar dan tiada pemuda seperti Ali." Ada sumber yang pasti terkait pedang Zulfikar milik Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Namun, merujuk dari buku 25 Nabi banyak bermukjizat sejak Adam alaihi salam hingga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karya Utsman bin Affan, bin Abdul As, bin Umayyah, bin Abdul Syams menjelaskan mengenai hal tersebut. Dikatakan kemungkinan pedang Zulfikar diperoleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari rampasan Perang Badar, di mana barang jarahan yang diperoleh akan dibagikan secara adil kepada seluruh pasukan, setelah dikurangi dengan 1/2 yang diperuntukkan bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun dalam riwayat lain, pedang itu dikatakan diberikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Kemudian beliau mewariskannya kepada menantunya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kisah Sayyidina Ali dan pedang Zulfikar, Octavia Rohimaturizki dalam buku Kisah dan Tauladan 10 Sahabat Nabi Muhammad yang Masuk Surga, menceritakan sosok berani Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bersama dengan pedang Zulfikarnya. Konon terdapat slogan yang selalu didengung-dengungkan oleh kaum muslimin ketika perang Uhud yang amat dahsyat tengah berlangsung. Tidak ada pedang setajam pedang Zulfikar dan tidak ada pemuda yang setangguh Ali bin Abi Thalib. Dalam perang tersebut, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memperlihatkan ketangguhannya sebagai seorang pahlawan Islam yang gagah perkasa. Ia dikenal sebagai bagian bangsa Arab yang mempunyai kemahiran memainkan pedang dengan tangguh. Sementara itu, baju besi yang dimilikinya berbentuk tubuh bagian depan di kedua sisi, dan tidak ada bagian belakangnya. Ketika ditanya, "Mengapa baju besimu itu tidak dibuatkan belakangnya, hai Abu Hussein?" Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu akan menjawabnya dengan mudah, "Kalau seandainya aku menghadapi musuhku dari belakang, niscaya aku akan binasa." Zaid Malbar dalam buku Para Pendekar Muslim turut menceritakan mengenai kisah keberanian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan pedang Zulfikar. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang merupakan sepupu dan menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sejak kecil berada dalam pengasuhan sang Nabi sangat baik akhlaknya. Bahkan pada saat perang jika musuhnya terbuka pakaian bagian bawahnya, Ali akan berhenti dan tak akan melanjutkan pertempuran. Suatu saat setelah menikah dengan Fatimah Az-Zahra binti Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, perang Badar pun pecah. Pada pertempuran ini, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu masih berusia 25 tahun telah berhasil menjadi ksatria utama dengan membunuh banyak orang dari kaum kafir Quraisy. Tidak berhenti sampai di situ saja. Kisah kepahlawanan Ali radhiyallahu anhu juga terus berlanjut pada perang Khandaq saat ia memerangi Amr bin Abdi Wud. Hanya dengan 1 kali tebasan, Ali radhiyallahu anhu bersama pedang Zulfikar itu mampu membelah langsung sang musuh menjadi 2 bagian. Kemudian, pada saat meletusnya pertempuran Khaybar, karena kaum Yahudi mengkhianati umat Islam dalam perjanjian Hudaybiyah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tampil kembali menjadi sosok pemberani yang telah didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ia akan mendapat kemenangan saat meruntuhkan benteng Khaybar. Bahkan,
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya sebagai seorang panglima yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Perang Khaybar pun dapat dimenangkan, dan tentara yang dipimpin oleh Marhab dan Yasin juga mampu dikalahkan. Padahal kedua panglima Yahudi itu memiliki badan setinggi 5 hasta. 5 fakta pedang Zulfikar. Merangkum dari berbagai sumber, berikut ini 5 fakta unik mengenai pedang Zulfikar. Ke-1, asal-usul pedang Zulfikar. Tidak ada yang tahu secara pasti asal-usul pedang Zulfikar milik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Dikutip dari buku 25 Nabi banyak bermukjizat sejak Adam alaihissalam hingga Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karya Utsman bin Affan, bin Abul As, bin Umayyah, bin Abdul Syams. Kemungkinan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan pedang Zulfikar dari hasil rampasan perang Badar. Beliau juga mendapatkan unta milik Abu Jahal dari hasil jarahan tersebut. Pedang Zulfikar ini dipilih olehnya karena sesuai dengan statusnya sebagai seorang nabi. Menurut adat yang mengizinkannya memilih apapun yang disukainya dari barang rampasan perang sebelum dibagikan. Hadits lain mengatakan bahwa pedang Zulfikar ini merupakan pemberian dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, bentuk pedang Zulfikar. Dilansir dari jurnal Kemenag dengan artikel berjudul Ikonografi Zulfikar dalam sejarah hubungan Turki dan Nusantara karya Mohd Zahamri bin Nizar, bahwa pedang Zulfikar memiliki seni pahatan yang khas, yaitu kalimat La saif illa Zulfaqar. Tiada pedang kecuali Zulfikar. Bentuk pedang Zulfikar memiliki bentuk melengkung, seperti bulan sabit. Bercabang dua ujung pedang Zulfikar bercabang dua, seperti huruf Yechin atau gunting. Tajam pedang Zulfikar terkenal sangat tajam dan kuat. Pedang ini diberi nama Zulfikar yang berasal dari kata fikar, yang artinya pembedaan atau pembagian. 3. Kekuatan pedang Zulfikar. Kekuatan pedang Zulfikar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terdiri dari 2 aspek, yaitu kekuatan fisik dan kekuatan spiritual. Seperti apa kekuatan fisiknya? Tajam dan kuat, konon pedang Zulfikar sangat tajam dan kuat, mampu membelah baja dan bahkan batu. Meskipun kuat, pedang Zulfikar dikatakan ringan dan mudah digunakan oleh penggunanya. Pedang Zulfikar diyakini memiliki kemampuan untuk menaklukkan banyak musuh dalam waktu singkat. Seperti apa kekuatan spiritualnya? Pedang Zulfikar melambangkan keberanian, kepahlawanan, dan keimanan. Pemberian Nabi, pedang Zulfikar diberikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang menunjukkan kepercayaan dan keistimewaan Ali. Dipercaya bahwa pedang Zulfikar memiliki berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga penggunanya mendapatkan kekuatan dan pertolongan. Perlu diingat bahwa kisah kekuatan pedang Zulfikar banyak mengandung unsur legenda dan tidak dapat diverifikasi secara historis. Namun, kisah ini tetap menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi umat Islam untuk memiliki keberanian, keteguhan iman, dan semangat juang yang tinggi. Keempat, warisan dan kehormatan pedang Zulfikar. Dikutip dari buku Fatimah Az-Zahra, Kerinduan dari Karbala karya Sibel Eraslan, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadiahkan pedang Zulfikar kepada Ali bin Abi Thalib ketika perang Badar. Ali kemudian membawa pedang ini dalam beberapa peperangan. Pedang Zulfikar juga merupakan lambang kehormatan bagi umat Islam. Dilansir dari jurnal Kemenag, dengan artikel berjudul Ikonografi Zulfikar dalam sejarah hubungan Turki dan Nusantara, karya Mohd Zahamri bin Nizar, bahwa pedang Zulfikar yang asli sudah tidak ditemukan lagi. Hanya terdapat replikanya dan digunakan untuk pameran. Terlepas dari hal tersebut, Zulfikar telah berkembang menjadi sebuah ikonografi tertua dan penting dalam sejarah Islam. Kelima, hikmah dan pelajaran pedang Zulfikar. Pedang Zulfikar, meskipun secara fisik tidak diketahui keberadaannya saat ini, memiliki nilai simbolis dan spiritual yang tinggi bagi umat Islam. Dari kisah dan penggambarannya, kita dapat mengambil beberapa hikmah dan pelajaran penting di antaranya keberanian dan keteguhan iman.
Pedang Zulfikar dikaitkan erat dengan sosok Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang dikenal sebagai singa perang dan pembela kebenaran. Keberanian Ali dalam menggunakan pedang Zulfikar melambangkan keberanian dan keteguhan iman seorang muslim dalam menghadapi kejahatan dan menegakkan keadilan. Kekuatan spiritual dan iman. Kekuatan pedang Zulfikar tidak hanya terletak pada ketajaman dan kekuatan fisiknya, tetapi juga pada kekuatan spiritual penggunanya. Hal ini mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati seorang muslim datang dari imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tekadnya untuk melakukan kebaikan, keadilan dan perjuangan untuk kebenaran. Pedang Zulfikar sering digunakan untuk melawan musuh dan menegakkan keadilan. Hal ini mengingatkan kita bahwa sebagai muslim, kita harus selalu berusaha untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, meskipun harus melawan rintangan dan bahaya. Kepercayaan dan amanah. Pemberian pedang Zulfikar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menunjukkan rasa percaya dan amanah yang tinggi. Hal ini mengajarkan kita bahwa kita harus selalu menjaga amanah dan kepercayaan yang diberikan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Simbol persatuan umat Islam. Pedang Zulfikar juga diyakini sebagai simbol persatuan umat Islam. Kisah dan nilai-nilainya dapat menjadi pemersatu umat Islam dan mengingatkan kita untuk selalu bersatu dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan. Fakta unik lainnya. Replika pedang Zulfikar laku di Timur Tengah. Ternyata pengrajin ahli golok berasal dari Cibatu, Sukabumi. Tiruan pedang Zulfikar menjadi produk paling diminati oleh Timur Tengah. Menurut ahli atau pengrajin golok Cibatu di Sukabumi, pasar luar negeri replika pedang milik Nabi Muhammad ini lebih baik dibandingkan produk senjata tajam lainnya. Tak hanya Timur Tengah, replika pedang Zulfikar juga dikirim ke sejumlah negara di Amerika dan Eropa. Pedang bersejarah bagi umat muslim ini menjadi berkah untuk mereka, pengrajin di sentra industri logam Cibatu, di Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Muslih Mulyadi adalah salah satu pengrajin golok Cibatu yang konsen mengembangkan replika pedang Zulfikar. Pria 34 tahun yang akrab disapa Kang Mus ini menyebut, replika pedang Zulfikar dari Cibatu dipesan oleh para kolektor atau pedagang aksesoris di sejumlah negara di Timur Tengah, khususnya Arab Saudi. Bukan tidak mungkin jika ada jemaah haji atau umroh atau warga Indonesia yang berkunjung ke Arab Saudi dan beli aksesoris pedang Zulfikar khususnya replika, barang itu buatan Cibatu, Sukabumi. Pedang milik Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan sebagai salah satu pedang terkuat di muka bumi, menjadi pasar bagi pengrajin logam di Sukabumi, sekaligus tantangan karena harus menjaga kualitas dari replikanya. Ketajaman dan kekuatannya harus di atas produk golok dan senjata tajam biasa yang kami produksi. Replika pedang Zulfikar selain bentuknya harus mirip juga harus berkualitas. Menurut Kang Mus, replika pedang Zulfikar buatannya diproduksi dengan metode khusus dari bahan Damaskus, yaitu 7 lapis baja. Campuran karbon tinggi Damaskus dan baja dengan paduan nikel. Bahan mentahan Damaskus, lapis baja kami beli. Logam murni, arang kayu, logam sorel, Damaskus, beling pada tahap pertama dilebur menjadi satu. Setelah menjadi ingot kemudian ditempa, dengan memastikan faktor suhu api. Setiap pandai besi punya standar sendiri soal derajat panas ini, beber Kang Mus. Jika sudah dibentuk sesuai replikasi pedang Zulfikar, kemudian diukir termasuk pembuatan gagang, terakhir pembentukan pola atau watermark dan polish finishing. Kami produksi replika jadi bentuk dan ukuran mengikuti pedang aslinya. Panjang 112 cm, lebar 8 cm, bobot kurang lebih 3 kg, dengan tulisan Arab, La fatta illa Ali, la syaif illa Zulfikar, yang artinya, tidak ada pemuda seperti Ali, dan tidak ada pedang seperti Zulfikar, ungkap Kang Mus. Kualitas replika pedang Zulfikar dari ahli logam Cibatu Sukabumi sejauh ini, dapat respon bagus dari pasar luar negeri. Tak hanya tinggi order, harga juga fantastis. Ada yang dipatok hingga 120 juta per bilah. Pasar Indonesia itu 8 juta hingga 10 juta. Kalau ekspor hingga 120 juta,
Harga termasuk cukai, pengiriman, dan asuransi. Biasanya harga sesuai kesepakatan bersama dengan pembeli, lanjut Kang Mus. Menurutnya, market replika pedang Zulfikar Cibatu rata-rata ke negara Timur Tengah, untuk Eropa baru Jerman, dan negara di Amerika. Orang luar itu, kalau udah suka, tidak pandang harga dalam membeli sesuatu, ucapnya. Bagaimana kalian berminat membeli untuk koleksi pedang Zulfikar? Tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar tentang pembahasan kali ini.